Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi review jurnal kami yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Studi Kasus Dispenda Provinsi, Dispenda Kota, dan Dinas Perhubungan Provinsi 2014. Masudin Daulae sebagai moderator. Di sini saya akan mengenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Naila Nafifah Perinduri, Dimas Artanto, Ismaili Tanjung, Muhammad Riki Nugraha, Rizky Saputra, Safira Suranti. Saya sebagai pembaca materi pertama ingin menjelaskan latar belakang masalah. Setiap negara menginginkan pemerintah yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan good governance. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan penyaji laporan. Saya Syafira Suranti akan menjelaskan di bagian tujuan penelitian dan kerangka konseptual, di mana tujuan penelitian yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu tercapainya pemerintahan yang baik, terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Kerangka konseptualnya yaitu penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik sebagai X1, simultan H3 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai Y, penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik sebagai X1, parsial H1 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai Y, pengawasan kualitas laporan keuangan sebagai X2, parsial H2 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai Y. Muhammad Syafruddin Rizky. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausal. Pendekatan kausal yaitu untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan menjelaskan gambaran mengenai objek yang diteliti. Jelaskan definisi operasional variabel. Di penelitian ini, variabel X1 dan X2 yaitu variabel bebas, kemudian variabel terikat yaitu Y1. Di X1, penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik. Di X2, pengawasan kualitas laporan keuangan. Dan di variabel terikat itu Y1, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis di penelitian ini menggunakan H1, H2, dan H3. H1-nya penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di H2-nya pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di H3, penerapan standar laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang populasi. Populasi pengawasan bagian akuntansi keuangan yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Oke, di sampel kami mengambil tuh sampelnya yang dijadikan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi, yaitu seluruh pekerja pegawai akuntansi keuangan di mana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Nama saya Naila Nafifah Perinduri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada dua. Yang pertama secara primer dan secara sekunder. Secara primer menggunakan teknik kuesioner atau survei, dan secara sekunder menggunakan metode studi pustaka. Nah, teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji heterokedastisitas, uji multikoleritas, dan uji autokorelasi. Kemudian dengan uji korelasi, uji hipotesis dengan uji parsial dan uji simultan, dan yang terakhir dengan metode analisis
ganda. Sebelum dilakukannya pengumpulan data dan data original terlebih dahulu diubah menjadi data interval yang disebut dengan metode successive interval. Nama saya Muhammad Arifin Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari jurnal yang telah kami review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan, baik secara simultan dan parsial, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang didapatkan dan uji parsial untuk variabel X1 dengan nilai 2326, kurang lebih 2037, dengan signifikan 0027, kurang lebih 0,05, dan variabel X2 dengan nilai 4946, kurang lebih 2037, dengan signifikansi 0,00%, kurang lebih 0,05. Kemudian hasil dari uji simultan dengan nilai 29,506, kurang lebih 3285, dengan signifikan 0,00, kurang lebih 0,05. Berarti jika standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan dapat diungkapkan maka akan menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik. Nama saya Dimas Hartanto. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian kelompok kami. Yaitu saya akan menjelaskan kelebihan penelitian. Setiap peningkatan pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Begitu juga sebaliknya. Apabila setiap peningkatan pengawasan kualitas laporan keuangan, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Saya Yusneli, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas. Jadi dapat disimpulkan, semakin tinggi pengaruh standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang semakin baik pula. Dengan kata lain, apabila kinerja akuntabilitas pemerintahan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan baik dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak internal, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Sekian dari hasil presentasi review jurnal kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fissabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.